Shalom, selamat pagi adik-adik. Katanya bersyukur bahwa hari ini katanya bisa berjumpa dengan adik-adik walaupun kita tidak berjumpa secara langsung, tapi kita berjumpa secara online dan katanya percaya bahwa adik-adik saat ini juga dalam keadaan bersukacita dan adik-adik harus tetap semangat dan tetap sehat. Katanya mau ajak adik-adik untuk bersukacita dengan memanjatkan satu buah lagu, yaitu Jalan Serta Yesus. Kita satu dalam doa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus, dan kami percaya bahwa berkat yang daripada Tuhan Yesus saja kami senantiasa rasakan dari hari ke hari. Saat ini kami akan memulai sekolah minggu online kami. Kiranya Tuhan Yesus saja yang senantiasa memberkati dan melindungi dari awal hingga akhir. Hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja ya Bapa kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, salam sehat selalu. Adik-adik, apa kabarnya nih? Sudah 1 minggu kita tidak berjumpa di kebaktian online. Kakak Tasa percaya walaupun kita beribadah secara online, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga mendengar firman Tuhan ya adik-adik. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitab dan buku catatannya? Yuk, sekarang kita bersatu di dalam doa dulu sebelum kita memulai ibadah kita. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Bapa di surga yang penuh kasih dan kuasa, terima kasih karena Tuhan telah memberikan hari yang cerah ini kepada kami, sehingga kami bisa bangun dengan kesehatan kami yang baru. Terima kasih untuk kesehatan yang diberikan kepada orang tua kami juga ya Bapa, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama di rumah tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa di surga yang penuh kasih, pada hari Minggu ini kami mau bersama-sama secara terpisah memuji nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu yang terambil dari Matius 25 ayat yang ke-31 sampai dengan 40. Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami sehingga apa yang disampaikan oleh Kakak Tasa pada hari ini ya Tuhan dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Berilah kami juga hati yang siap mendengarkan dan menerima firman yang daripada-Mu saja. Tuhan mau pakai Kakak Tasa yang menyampaikan firman pada hari ini ya Bapa. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah menyiapkan Alkitabnya. Nah, Kakak Tasa mau membaca Alkitab tapi melalui ilustrasi berikut ini. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena itu, berjaga-jagalah.
Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara? Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Jadi cerita Tuhan Yesus tentang apa yang terjadi pada hari kedatangannya kembali menjelaskan bahwa Tuhan Yesus akan memisahkan manusia seperti Tuhan Yesus memisahkan antara domba dan kambing. Domba adalah anak-anak Tuhan yang diselamatkan karena merekalah yang memberi Tuhan Yesus makanan, minuman, pakaian, dan juga tumpangan pada saat Tuhan Yesus membutuhkan. Lalu bagaimana kita tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang membutuhkan? Padahal kan kita sudah tidak bertemu Tuhan Yesus ya saat ini. Nah adik-adik, kuncinya adalah dengan peka terhadap keadaan di sekitar kita. Tuhan Yesus menunjukkan dirinya lewat orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang hina, yang dikucilkan oleh lingkungannya. Contohnya siapa aja sih adik-adik? Biasanya mereka dijauhi oleh masyarakat karena kekurangan atau karena perbedaan, juga karena tidak memiliki materi yang sama seperti orang lain. Bisa jadi itu adalah tukang sampah yang kita temui sehari-hari, tukang ojek, mbak yang ada di rumah, atau bahkan teman-teman sekelas adik-adik yang tidak memiliki sepatu dan tas baru. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kita harus peka dengan cara menunjukkan kebaikan. Bagaimana caranya? Contohnya nih ya, kepada tukang sampah, adik-adik bisa loh membantu dengan memisahkan sampah yang bersih sesuai dengan tempatnya, sehingga memudahkan pekerjaan para tukang sampah. Tukang ojek, kita bisa mengucapkan terima kasih setiap mereka mengantarkan jasa dan mengantarkan kita kemanapun kita berada. Untuk mbak, kita juga bisa membantu mbak membersihkan hal-hal kecil seperti merapikan tempat tidur dan menaruh piring kita di tempat cucian kotor. Kemudian kita juga bisa adik-adik menemani teman kita yang dikucilkan walaupun dia tidak memiliki tas atau sepatu baru. Adik-adik, nah itulah kata kunci yang adik-adik harus selalu ingat. Ingat selalu peka terhadap sesama dan terhadap Tuhan Yesus. Amin. Adik, Kakak Tasa punya cerita berdasarkan kisah nyata nih adik-adik yang ada di kehidupan sehari-hari tentang bagaimana kita menunjukkan kepekaan dan kebaikan terhadap sesama. Nah adik-adik tahu kan pasti
gambar apa ini? Tadi kita sudah lihat botol kemasan bekas dan juga sudah melihat foto seorang ibu menarik gerobak. Nah, kira-kira siapakah ibu itu? Ibu itu dikenal dengan nama Oma Parti. Dia berusia kurang lebih 50 tahun. Sudah cukup tua ya adik-adik. Pasti tidak ada ya adik-adik yang berusia 50 tahun kan? Nah, Oma Parti ini adik-adik sangat rajin. Dia bekerja dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam, menarik gerobaknya berkeliling kampung sawah. Oma Parti ini mengumpulkan botol-botol bekas yang biasanya adik-adik buang begitu saja, dikumpulkan oleh Oma Parti. Nah, ada adik-adik seorang bapak yang merasa kasihan dengan Oma Parti yang bekerja seharian penuh. Bapak itu berinisiatif pada awalnya untuk memberikan uang kepada Oma Parti. Tapi Oma Parti menolak adik-adik. Kenapa? Karena Oma Parti tidak mau diberikan kasihan oleh seorang bapak yang baik hati itu. Lalu bapak itu berpikir, bagaimana sih caranya supaya kita bisa membantu Oma Parti? Karena Oma Parti tidak mau dikasihani dan tidak mau diberikan uang secara cuma-cuma. Akhirnya si bapak berinisiatif untuk mengumpulkan botol-botol bekas di rumahnya. Bapak itu mengumpulkan botol bekas minuman yang dibeli anak-anaknya, botol-botol bekas minuman juga yang dimiliki tetangganya. Kemudian tidak lama bapak itu bertemu lagi dengan Oma Parti dan memberikan setumpuk botol minuman kepada Oma Parti. Nah, adik-adik, Oma Parti sangat senang mendapat bantuan dari bapak itu. Berbeda saat bapak itu menawarkan uang dan bapak itu menawarkan botol minuman bekas. Kenapa? Karena bapak itu membantu pekerjaan Ibu Parti. Nah, adik-adik, membantu orang tidak harus dengan memberikan uang, tapi juga bisa lewat kepekaan dan juga usaha kita untuk membantu orang tersebut. Oma Parti sangat senang karena usahanya tidak sia-sia. Bapak itu pun juga membantu Oma Parti dengan sukacita dan Oma Parti juga bahagia karena pekerjaannya menjadi sangat ringan. Nah, adik-adik pun juga bisa menolong orang lain seperti itu. Walaupun kita terbatas dari segi materi, tapi kita bisa belajar untuk peka dan juga peduli terhadap sesama dan lingkungan kita. Tadi kita sudah lihat botol kemasan bekas dan juga sudah melihat foto seorang ibu menarik gerobak. Nah, kira-kira siapakah ibu itu? Ibu itu dikenal dengan nama Oma Parti. Dia berusia kurang lebih 50 tahun. Sudah cukup tua ya adik-adik. Pasti tidak ada ya adik-adik yang berusia 50 tahun kan? Nah, Oma Parti ini adik-adik sangat rajin. Dia bekerja dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam, menarik gerobaknya berkeliling kampung sawah. Oma Parti ini mengumpulkan botol-botol bekas yang biasanya adik-adik buang begitu saja, dikumpulkan oleh Oma Parti. Nah, ada adik-adik seorang bapak yang merasa kasihan dengan Oma Parti yang bekerja seharian penuh. Bapak itu berinisiatif pada awalnya untuk memberikan uang kepada Oma Parti. Tapi Oma Parti menolak adik-adik. Kenapa? Karena Oma Parti tidak mau diberikan kasihan oleh seorang bapak yang baik hati itu. Lalu bapak itu berpikir, bagaimana sih caranya supaya kita bisa membantu Oma Parti? Karena Oma Parti tidak mau dikasihani dan tidak mau diberikan uang secara cuma-cuma. Akhirnya si bapak berinisiatif untuk mengumpulkan botol-botol bekas di rumahnya. Bapak itu mengumpulkan botol bekas minuman yang dibeli anak-anaknya, botol-botol bekas minuman juga yang dimiliki tetangganya. Kemudian tidak lama bapak itu bertemu lagi dengan Oma Parti dan memberikan setumpuk botol minuman kepada Oma Parti. Nah, adik-adik, Oma Parti sangat senang mendapat bantuan dari bapak itu. Berbeda saat bapak itu menawarkan uang dan bapak itu menawarkan botol minuman bekas. Kenapa? Karena bapak itu membantu pekerjaan Ibu Parti. Nah, adik-adik, membantu orang tidak harus dengan memberikan uang, tapi juga bisa lewat kepekaan dan juga usaha kita untuk membantu orang tersebut. Oma Parti sangat senang karena usahanya tidak sia-sia. Bapak itu pun juga membantu Oma Parti dengan sukacita dan Oma Parti juga bahagia karena pekerjaannya menjadi sangat ringan. Nah, adik-adik pun juga bisa menolong orang lain seperti itu. Walaupun kita terbatas dari segi materi, tapi kita bisa belajar untuk peka dan juga peduli terhadap sesama dan lingkungan kita. This
is Ah Wong. 哎，要補得㗎嚇？I don't care. You have to pay for my car. What's your number? How can you drive? Ah Wong is not a happy man. Tissue. No. He's not really blind one. Boss. Bottom wrong boat. Hey. 老婆 faster go inside. And no one ever escapes his judgmental eye. I sent you to school for what? To fail? Go study. Dinner late again. What kind of wife? Yes, Ah Wong has issues, and he's never happy because he only sees things his way. Kejadian yang aneh di seluruh kawasan lembah. But one day, something strange happened. You'll never believe it. Ah Wong gets a visit from his younger self. I know you. I know you did this. Whatever you want, I'm not interested. So, go away. Not until I show you something. Now, you're going to show me a... Just watch. You see this uncle? He lost his wife the night before. How I know? He never tell me. And this uncle, he never sell tissues for himself only. Him, that day is his daughter's birthday. Now it's over. And our boy, what he's going through, you had no idea. And the love of your life. Dinner late again. What kind of wife? Enough. One more video, please. Why are you reminding me of this? Why? Because we can be happy. And that can only happen when you reach out to others. Trust me. Boy? Huh? Yes, Pa. What are you doing? I'm watching anime. Can I see? Sure. Do you know? I'm also manga fan when I young. Really? Yeah. You? Manga? Uh-huh. Oh, it's about a boy who wanted to become a... Ah, look at that. Ah Wong is actually smiling. Papa, All it took was a little step to reach out to others. So we've come to the end of this story with a message to share. And it's this: we're never truly free until we are free from our own judgment. And that can only happen when we open our hearts to those around us.